Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ats-tsalitsu war rabi'u massul mushafi wa hamluh. Yang ketiga dan yang keempat adalah menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Saat tiba-tiba barusan ketika baca khutbah itu langsung kayak dek gitu. Jadi saya kemarin itu ada pengajian di sini bersama dengan salah satu syekh hadis, dan sebagaimana biasa di lingkungan santri, di lingkungan para talibul ilm, itu biasanya selalu ada kebiasaan sebelum membaca kitab adalah membaca muqaddimah khutbah, kayak sebagaimana saya baca barusan, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu. Lalu ketika saya membaca khutbah tersebut, tiba-tiba sang syekh langsung ke saya bilang gini, gak usah lama-lama khutbah kamu. Oh, kamu itu ngambil waktu aja, langsung baca. Saya kayak di depan orang malu banget saya. Saya malu karena rasanya seakan-akan saya tuh sok-sokan sama khutbah saya. Allah, saya tuh malu banget. Terus barusan ketika baca khutbahnya, baca muqaddimahnya langsung kayak dek gitu. Tapi saya gak dendam sama sekali, enggak. Tapi jadi pelajaran sendiri untuk saya nanti kalau misal saya ngajar, jangan sampai santri saya itu kemudian merasa dipermalukan. Adapun beliau, saya gak dendam, saya gak sebel. Posisinya beliau adalah guru saya. Sudah. Baik, sekarang kita telah memasuki bagian yang ketiga dan yang keempat. Kemarin kita sempat membahas apa saja yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah tawaf. Nah, sekarang yang ketiga adalah menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Yahrumu 'alal haidhi wan nufasa'i massul mushafi wa hamluhu liqaulihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yamassul qur'ana illa tahirun. Diharamkan bagi perempuan yang sedang haid dan perempuan yang sedang nifas untuk menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Baik, sampai di sini paham? Ini tidak hanya diharamkan bagi orang yang haid dan nifas, tetapi bagi orang yang nggak punya wudu, yang sedang mengalami hadas kecil pun dilarang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang telah bersuci. Dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali mereka yang suci. Jadi dalil dari Al-Qur'an ada, dalil dari sunnah pun ada. Sekarang pertanyaannya, kan nggak boleh tuh nyentuh Quran. Apakah setiap Quran lantas tidak diperbolehkan? Maksudnya, Al-Qur'an yang seperti apa yang tidak boleh untuk disentuh bagi orang yang sedang mengalami hadas? Maka di sini kita bahas. Wal muradu bil mushafi, yang dimaksud dengan mushaf adalah kullu ma kutiba li dirasati Qur'anin walau ba'da ayatin mufhimah. Segala macam sesuatu yang ditulis dengan tujuan untuk mengajarkan Al-Qur'an. Jadi segala macam sesuatu, entah itu bentuknya kertas, daun, papan, tembok, apalagi, atau apapun itu yang tujuan daripada penulisannya adalah untuk mengajarkan Al-Quran atau li ta'abbud, atau mungkin li ta'abbudin. Tujuannya adalah sebagai bentuk beribadah. Dia tulisan itu tujuannya adalah agar digunakan bagi orang untuk membaca Al-Quran dalam rangka untuk beribadah. Sehingga kalau tujuannya bukan untuk ibadah, seperti apa? Seperti li tazayyun, litahassun. Litazayyun ini contohnya untuk estetik. Tazayyun itu untuk bahasa sekarang ya mungkin ya, estetik. Kalau kayak kita bikin kaligrafi Al-Qur'an. Tujuan penulisnya tadi itu apa? Apakah untuk orang belajar Al-Qur'an, beribadah baca Al-Qur'an? Enggak. Tujuannya adalah untuk keestetikan. Maka kamu nyentuh tembok ya gak masalah. Karena tujuan daripada penulisan tersebut itu bukan untuk dibaca dalam rangka beribadah atau dibaca dalam rangka untuk mengajarkan Al-Quran. Atau litahassun, sebagai bentuk penjagaan. Kaligrafi? Selain dari kaligrafi yang ditulis tembok, ada kaligrafi mungkin yang lagi dijual. Kaligrafi yang dijual, itu tujuannya untuk apa?
Sebagian orang nganggapnya litahassun, sebagai bentuk penjagaan. Biar saya merasa tenang di sini, sebagai agar Al-Quran ini menjaga saya. Itu dia. Walau itu tidak kemudian diwajibkan bagi seseorang untuk bersuci saat menyentuhnya. Walau ba'da ayatin mufhimah. Apakah untuk disebut sebagai mushaf harus ditulis seluruh Al-Quran dari awal sampai akhir? Tidak. Cukup satu ayat? Tidak. Sebagian dari ayat pun itu sudah dianggap mushaf kalau telah memenuhi syarat barusan. Dengan catatan, sebagian dari ayatnya tadi itu, andai kata ada orang yang membacanya, dia langsung tahu, oh, ini adalah ayat Al-Quran. Ini adalah ayat Al-Quran. Tapi kalau cuma sekedar nulis, misalnya sebagian dari ayat, tapi tidak bisa membuat orang yang membacanya itu paham bahwasannya ini lagi tujuannya adalah nulis Al-Quran. Contohnya, ada orang nulis nun. Nun? What is nun? Nun itu bagian dari Al-Quran. Tapi kalau ada orang yang cuma sekedar melihat nun, dia nggak tahu. Ini nulis apaan sih? Itu dia maksudnya. Tapi kalau bisa memberikan pemahaman, maka itu sudah dianggap sebagai mushaf yang haram disentuh bagi orang yang sedang mengalami hadas. Lanjut. Ini lagi. Sehingga ini nanti di akhir aja ya. Wa yahrumu massul mushafi walau bi khirqatin, dan diharamkan menyentuh mushaf walaupun dengan kain. Jadi kalau semisal teman-teman menganggap dengan ini ada mushaf. Oh, kalau saya gak punya wudu, niscaya haram bagi saya untuk menyentuh. Tapi saya gak nyentuh Qur'annya langsung, saya nyentuhnya pakai kain. Saya nyentuhnya pakai kain. Tetap gak boleh. Walaupun pakai kain, tidak boleh. Walaupun pakai ini, amud, ya, pakai macam gak langsung tangan tapi pakai begini, ini juga tidak diperkenankan. Wa yahillu hamlul mushafi ma'a amti'atin in qasada al-hamilu al-mata'a wahdah. Dan halal untuk membawa mushaf beserta dengan barang-barang yang lain apabila tujuan dari orang yang mengangkut tersebut adalah membawa barang yang lain saja. Contohnya tas. Saya coba ambil tas agar memudahkan kalian. Allahul musta'an. Saya jadi ketahuan pakai celana tidur. Baik. Ini contoh saja. Contoh. Nih, anggap nih. Kalau saya bawa Al-Quran saja, begini, tujuan saya adalah untuk membawa apa? Tujuan saya adalah membawa Al-Quran. Maka, haram bagi saya untuk membawa ini. Membawa tas ini kalau saya dalam keadaan berhadas. Sekarang, anggap ya, ini anggapan saja. Sebenarnya perumpamaan itu bisa lebih banyak dan bisa lebih luas, tapi ini perumpamaan saja. Lalu sekarang, saya bawa Al-Quran, bawa kitab yang lain, di mana kitab yang lain ini apakah saya wajib untuk membaca untuk punya wudu? Enggak. Lalu membawa MacBook. Oke. Membawa handphone. Masuk ke sini semua. Pertanyaannya, apakah untuk membawa ini saya harus punya wudu, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar? Yo. Boleh apa enggak? Dilihat. Kalau tujuan saya adalah membawa barang yang lain saja, tapi kebetulan aja di situ ada Al-Quran, saya mah gak ada urusan bawa Al-Qurannya mah. Urusan saya itu bawa barang yang lain. Contohnya, awalnya saya bawa barang-barang yang lain. Tiba-tiba ada orang yang di bazar, bagi-bagi Quran, nih bawa, syat gitu. Masukin aja di sini. Kamu gak ada tujuan untuk bawa Quran sih sebenarnya. Tujuan kamu adalah bawa barang-barang yang lain. Ya udah, nggak masalah. Nggak masalah. Wa amma in qasadal mushaf wahdahu fayahrum. Kalau tujuan kamu membawa ini adalah mushafnya saja, maka diharamkan. Semua tergantung dari niat berarti. Wa amma in qasadal mushaf wal mata'a ma'an aw lam yaqsid syai'an fayahillu 'inda al-'allamati ar-Ramli khilafan lil-'allamati Ibni Hajar. Kalau tujuan kamu adalah membawa mushaf dan barang-barang yang lain,
Tujuan kamu adalah dua-duanya. Tujuan kamu adalah membawa mushaf, Quran, dan membawa barang-barang selain daripada Al-Quran. Au lam yaqsi syai'an. Atau kamu sebenarnya gak ada niatan buat bawa apapun, kamu gabut aja, literally segabut itu. Kamu kayak, misal kamu lagi pengen shoot. Nah, ini mungkin biar lebih Gen Z banget nih. Contohnya Gen Z banget. Kamu lagi pengen ngonten nih. Kamu lagi pengen ngonten. Terus ngontennya adalah karakter orang yang lagi pengen berangkat ke sekolah. Akhirnya kamu ngambil tas. Tapi tas kamu nggak ada isi-isian yang kurang berisi, kurang gendut tasnya. Biar kelihatan kayak orang belajar sungguhan. Akhirnya kebetulan di sini ada Quran, ada MacBook, ada ini, kamu masukin aja semuanya ke sini. Kamu gak ada niatan untuk yang lain sebenarnya. Gak ada tujuan. Tujuan kamu tuh bukan untuk bawa barang yang lain, bukan juga untuk membawa Al-Quran sebenarnya. Enggak, itu masih ada tujuan. Nih, lupakan contoh barusan. Itu ya. Kamu kalau tidak ada niatan apapun, maka di sini ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Menurut Imam Ar-Ramli, maka dibolehkan. Boleh. Kalau tujuan kamu adalah Al-Quran dan selain daripada Al-Quran. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar, tidak boleh. Mana yang lebih benar di antara keduanya? Itu bukan urusan kita. Ini khilaf di antara para ulama. Silakan amalkan mana-mana pun. Silakan amalkan mana-mana pun yang ingin teman-teman amalkan. Kesimpulannya, kalau bawa Al-Quran tok, tidak boleh. Kalau bawa Al-Quran dengan selain dari Al-Quran, maka ada perincian. Kalau tujuannya adalah barang-barang yang lain saja, bukan Al-Qurannya, maka halal, berdasarkan kesepakatan. Kalau tujuannya adalah Al-Quran dan selain dari Al-Quran, menurut Imam Ibnu Hajar, haram. Menurut Imam Ar-Ramli, boleh. Nah, muncul lagi pertanyaan. Cover Al-Quran gimana? Cover Al-Quran, apakah juga dianggap? Iya. Cover Al-Quran ini, teman-teman, walaupun sudah terpisah dari Al-Quran, dia hukumnya tetaplah hukum Al-Quran yang harus disentuh. Kok harus? So Arab banget sih lu. Yang harus disentuh dalam keadaan bersuci. Covernya. Walaupun terputus. Sampai orang yang melihatnya tidak lagi menganggap itu sebagai cover Al-Quran. Seperti, ini cover sudah terputus nih. Cover sudah terputus. Terus kita cuma ngeliat covernya. Anggap Qurannya udah gak ada. Orang yang pertama kali datang ketika ngeliat cover ini, oh, cover Al-Quran. Selama orang yang pertama kali melihat itu, masih menganggap itu sebagai cover Al-Quran, maka hukumnya sama seperti mushaf. Tapi, kalau misalnya kamu sudah edit nih di sini, sudah kamu gambar-gambar, sudah kamu ubah depannya, sehingga orang yang pertama kali melihat, cover apa nih? Maka itu sudah tidak dianggap sebagai mushaf lagi. Atau kamu cabut, crack, lalu kamu pasangkan di kitab yang lain, sehingga orang lain tidak lagi menganggap itu sebagai cover Al-Quran, melainkan cover buku matematika. Itu tidak lagi dianggap sebagai mushaf. Muncul lagi pertanyaan, kalau buku terjemahan gimana? Quran terjemahan. Quran terjemahan ini dilihat. Kalau terjemahnya lebih banyak, maka tidak masalah. Gak apa-apa walaupun kamu gak punya wudu. Kalau Qur'annya lebih sedikit, terjemahannya lebih sedikit maksud kami, maka kamu tetap harus menggunakan wudu. Itu pun, ya, nantilah. Makin terperinci, makin bingung kalian. Yang kelima, al-khamisul lubthu fil masjid. Yang kelima adalah berdiam diri di dalam masjid. Bedakan antara berdiam diri dan sekedar lewat. Kalau berdiam diri, hukumnya haram. Kalau lewat, ini nanti ada tafsirnya, ada perinciannya. Sekarang yang kita bahas adalah berdiam diri di dalam masjid. Yahrumu 'alal haidhi wan nufasa'i al-lubthu fil masjid liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la uhillul masjid li haidhin wala li junub." Haram bagi perempuan yang haid dan nifas berdiam diri di dalam masjid. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk dimasuki bagi perempuan yang haid dan juga laki-laki atau perempuan yang junub. Orang yang haid dan junub diharamkan masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya. Wa kadzalika yahrumu at-taraddudu fil masjid. Begitu pula haram untuk mondar-mandir di dalam masjid dengan tujuan apapun. Tujuan apapun. Kamu ada di dalam masjid, diharamkan bagi kamu. Dah. Walaupun pakai softtek, haram bagi kamu untuk berdiam diri di dalam masjid. Semua yang menonton ini insya Allah merupakan para penganut mazhab Syafi'i. Maka mari kita gunakan mazhab Syafi'i sebaik mungkin.
Ada pendapat kedua? Ada pendapat kedua. Tapi kalau saya sebutkan semua pendapat-pendapat yang beragam yang kemudian keluar dari qaul mu'tamad, makin bingung kalian. Sudah. Usahakan kalau dalam keadaan haid gak usah berdiam diri dalam masjid. Hormati masjid layaknya ia sebagai sebuah tempat yang mulia. Pendapat kedua mungkin Imam Muzan. Nantilah. Lianna at-taradduda yushbihul muktha. Wa kadzalika yahrumu at-taraddudu fil masjid lianna at-taradduda yushbihul muktha. Dan begitu pula haram untuk mondar-mandir dalam masjid karena mondar-mandir itu mirip seperti orang yang berdiam diri. Kamu mondar-mandir itu. Ya, orang yang begitu sama seperti orang yang berdiam diri di dalam masjid. As-sadisu qira'atul Qur'ani biqasdil qira'ati. Yang keenam adalah membaca Al-Qur'an dengan tujuan membaca Al-Qur'an. Yahrumu 'ala al-haid wan nufasa'i qira'atul Qur'ani liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul junubu wal haid syai'an minal Qur'ani wa innama tahrumu qira'atul Qur'ani bisyurutil atiyah. Haram bagi perempuan yang haid dan nifas untuk membaca Al-Qur'an berdasarkan perintah di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi orang yang junub dan bagi orang yang haid membaca sesuatu dari Al-Quran. Nah, keharaman membaca Al-Quran harus memenuhi syarat-syarat berikut. Jadi, hukum asal perempuan yang haid atau nifas atau junub membaca Al-Quran itu haram. Tetapi, ada syaratnya agar dia betul-betul haram. Apa? Yang pertama, kauniha biqasdil qira'ati wahdaha aw ma'a ghairiha. Perempuan tadi itu membaca Al-Quran dengan tujuan membaca Al-Quran atau dengan tujuan membaca Al-Quran bersama dengan selain Al-Quran. Kamu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa tujuan kamu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin barusan? Tujuan saya adalah membaca Al-Quran. Haram. Tujuan saya untuk berzikir. Boleh. Kalau tujuan kamu untuk zikir pagi, zikir sore, boleh. Tujuan saya untuk baca Al-Quran sekaligus zikir, nggak boleh. Selama ada unsur tujuan kamu membaca Al-Quran, tidak boleh. Sekali lagi saya ulang. Tujuan Al-Quran tok, haram. Tujuan selain Al-Quran seperti zikir dan seterusnya, ceramah atau apapun, boleh. Tujuan Al-Quran dan selain Al-Quran, nggak boleh. Fa'illam taqsidil qira'atah, kalau perempuan tadi itu tidak niat untuk membaca Al-Quran, bi an qasaratiz dzikrah awil mawa'idhah awil qasasah awil tahassunah wa lam taqsid ma'aha al-qira'ata lam yahrum. Kalau perempuan tadi tujuannya bukanlah untuk membaca Al-Quran, tetapi tujuannya adalah untuk berzikir, zikir pagi, zikir sore, baca rotib, baca hizib, nggak masalah. Awil mawa'idh, atau sebagai nasihat, ceramah. Perempuannya lagi pengen nasihatin temannya. Bukannya Allah sudah berfirman ya dalam Al-Quran, la taqrabu zina. Kamu itu masih. Nggak masalah. Awil qasas, tujuannya adalah untuk bercerita. Karena dalam Al-Quran banyak sekali cerita-cerita kan. Nah, kebetulan kamu menyebutkan contoh yang ada di dalam Al-Quran. Nggak masalah. Awil tahassun, bentuk penjagaan. Hizib. Contohnya, walam taqsid ma'ahal qira'ah, tujuan dia itu zikir saja atau ceramah saja tanpa harus menyelingkan niat-niat membaca Al-Quran, maka tidak diharamkan. Wa idza atlaqat, kalau dia itu memutlakkan niatnya dalam artian bi allam taqsid syai'an fakadzalika la yahrum. Maksudnya dia tidak berniat apapun saat membaca Al-Quran, alias baca ayat Al-Quran karena gabut. Dia gak ada niatan buat baca Quran, tapi gabut doang. Literally kayak karena, misal, mulutnya ini saking seringnya baca Al-Quran, saking seringnya dia dengar Al-Quran, dia lagi jalan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ngapain kamu baca barusan itu? Ya. Iya, karena aku keseringan baca itu. Jadinya kayak, aku tuh suka gabut aja baca Quran begini, tapi niatku bukan baca Quran, tapi karena gabut, aku suka nadanya, atau apapun itu. Nah, itu tidak masalah.
Yang diharamkan kalau tujuannya adalah membaca Al-Quran. Entah tujuan Al-Quran atau Al-Quran dan selain dari Al-Quran. Kauniha bil lafzi, syarat yang kedua. Bil lafzi bihaitsu tusmi'u nafsaha. Membacanya tadi itu dengan mengeluarkan lafaz. Dalam artian dia memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada dirinya. Walihada fala yahrumu ijra'ul qira'ati 'ala al-qalbi min ghairi tahrikil lisan. Untuk itulah maka tidak diharamkan untuk membaca Al-Quran di dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Boleh. Ngapain kamu barusan dan baca Quran dalam hati? Wa kadzalika an-nadharu fil mushafi min ghairi tahrikil lisan. Begitu pula diperbolehkan untuk melihat bacaan Al-Quran tanpa menggerakkan lisan. Kalian pengen murajaah, kalian buka Qurannya lewat HP, karena kalau nyentuh tidak boleh, atau minta tolong teman kalian terus kalian lihat. Itu boleh. Wa ajma'a al-fuqaha'u 'ala jawazi at-tasbih wa at-tahlil wa sa'ir al-adhkar ghairi al-Qur'ani lil haid wa nufasa'i. Dan para ulama telah sepakat perihal kebolehan membaca tasbih, subhanallah subhanallah, wa at-tahlil, la ilaha illallah la ilaha illallah, wa sa'ir al-adhkar ghairi al-Qur'an, dan seluruh zikir-zikir selain daripada Al-Qur'an bagi perempuan yang haid dan juga nifas. As-sabi'u shaum, yang ketujuh adalah haram untuk berpuasa. Ini udah jam hampir jam 3. Yang di iPad itu jam Indonesia. Wait, saya coba chat. Pesan sahur. Ai, mana nih? Any runner to Ruqayyah. Baik. Yang ketujuh adalah berpuasa. Ajma'atil ummatu ala tahrimi as-sawmi ala al-haidhi wan nufasa'i wa ala annahu la yasihhu sawmuha. Para umat-umat, ulama-ulama kita itu telah menyepakati bahwasannya haram berpuasa bagi perempuan yang sedang haid dan juga nifas. Wa ala annahu la yasihhu shaumuha, dan bahwasannya puasa juga tidak sah dilakukan bagi perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas. Jadi tidak hanya sekedar tidak sah, tapi haram untuk dilakukan. Wa dalilu ala tahrimi as-shaumi haditsu Aisyah radhiyallahu anha alladhi rawahu Muslimun qalat كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فدل على أنهن كنا يفطرن. Dan dalil perihal keharaman berpuasa adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Ibunda Aisyah berkata, dahulu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ibunda Aisyah bilang apa? Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, dalam artian puasanya memang tidak dilaksanakan berarti. Maka itu menunjukkan bahwasannya mereka dalam keadaan tidak berpuasa. Yes. Roti goreng, please. Taken. Baik, maaf, ada iklan. Saya lapar, gak lapar sih, cuman habis ini juga ada ini sahur. Ats-tsaminut talaqu, yang kedelapan adalah cerai. Cerai ini diharamkan, tapi cerai tentu saja diharamkan bagi suami ya. Istrinya mana bisa, diharamkan bagi sang laki-laki. Walaupun diharamkan, tetapi andai kata suaminya mentalak istrinya pada masa-masa haid, talaknya tetap sah. Telah terjatuh talaknya. Tapi haram. Kenapa diharamkan? Karena ianya memperpanjang proses. Di situ ada kezaliman terhadap perempuan. Kalau suaminya mentalak istrinya pada saat haid, itu ada kezaliman. Talak itu ada dua. Pertama ada talak sunni, ada talak bid'i.
Nah, sunni itu yang bagus. Bukan bagus juga, tapi maksudnya kayak yang oke lah. Bid'i itu adalah talak yang tak bagus. Haram. Jatuh tapi haram. Seperti mentalak pada saat haid atau mentalak pada saat suci, di mana pada saat ia suci, istrinya sempat digauli. Atau ditalaknya pada saat suci, dan pada saat suci ini memang tidak digauli, tapi pas haid dia sempat digauli. Ini bahasa nanti insya Allah kita ngomongin bab talak nantilah kalau kita sudah sampai di bahasannya. Saya kan pesan roti goreng, terus dia bilang, first time I got it order like this roti goreng. I mean, kok roti goreng? Roti telur. I'm sorry. I'm so sorry. Kok saya ngomong roti goreng? Roti telur. Nah, yahrumu talaqul haidhi fihi liqaulillahi ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wa ma'na al-ayah idza aradtumut talaqa fatalliquhunna li'iddatihinna ay li awwaliha. بألا يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه لتفسيره صلى الله عليه وسلم بذلك. Haram untuk menceraikan perempuan yang sedang haid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai para nabi, apabila kalian ingin mentalak istri kalian, perempuan-perempuan, maka talaklah mereka talaklah mereka pada saat iddah mereka, di mana mereka itu mampu menghadapi iddah mereka dalam momen yang wajar. Dan makna ayat tersebut adalah apabila kalian ingin mentalak perempuan maksudnya, maka talaklah mereka pada saat iddah mereka. Artinya adalah pada masa awalnya. Dalam keadaan talak tersebut dilakukan pada saat perempuan itu suci, di mana ia belum disentuh. Berdasarkan penjelasan penafsiran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu ta'ala wa ahsul iddah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa ahsul iddah. Apa ini maksud dengan ahsul iddah? Artinya adalah hitunglah iddah mereka. Maksud hitunglah apa? Ai ihfazuha lituraji'u qabla faraghiha. Maksudnya adalah jagalah masa-masa iddah, hitunglah iddah-iddah mereka agar kamu bisa rujuk dengan mereka sebelum masa iddah tadi itu kemudian selesai. Maksudnya begini teman-teman, iddah itu, ya Allah, ini. Perempuan tidak diperkenankan bagi suaminya untuk mentalak istrinya pada saat ia itu mengalami iddah. Pada saat ia mengalami haid. Kenapa? Karena ianya akan memperpanjang prosesnya. Nanti kita bahas. Ini contohnya. Walamma talaqa Ibnu Umar imra'atahu wa hiya haidun. Saya susah sekali menerjemahkannya, teman-teman. Walamma talaqa Ibnu Umar imra'atahu wa hiya haidun amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi raj'atiha wa imsakiha hatta tathura. Dan pada saat Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya tadi itu haid, Rasulullah langsung memerintahkan Ibnu Umar untuk rujuk dan tetap mempertahankan istrinya sampai ia suci. Kalau di hadisnya Rasulullah memerintahkan ketika mengetahui Ibnu Umar menceraikan istrinya pada saat haid, Rasulullah langsung memerintahkan Sayyidina Ibnu Umar, cepat-cepat rujuk. Nanti kalau semisal dia sudah selesai suci, kamu punya dua pilihan. Kalau kamu suka, pertahankan pernikahanmu. Kalau kamu mau ceraikan juga pada saat itu. Wal 'illatu fi dzalika annaha tatadarraru bi tulil 'iddah. Illatnya adalah bahwasanya perempuan akan terzalimi dengan panjangnya masa iddah yang akan dilalui. Kenapa? Karena iddah itu kan akan melalui 3 quru. Dalam artian 3 sucian. Datang haid suci. Pertama, datang haid suci, 3 kali. Kalau semisal kamu menceraikannya pada masa haidnya tadi itu tidak dihitung. Sehingga ianya akan memperpanjang proses iddah. Di mana harusnya selesai, gara-gara kamu ceraikan dia pada saat haid, kamu malah makin menzalimi perempuan yang seharusnya dia bisa untuk survive, malah gak bisa survive gara-gara kamu ceraikan pada masa haidnya.
وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَن يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ. Dan begitu pula haram bagi suaminya untuk menceraikan istrinya pada saat suci. Di mana pada saat suci ini tadi itu suaminya sempat menggauli istrinya. وَإِنَّمَا يَحْرُمُ طَلَاقُ الْحَائِضِ إِن لَّمْ تَبْذُلْ مَالًا فِي مُقَابِلِ الطَّلَاقِ فَإِن بَذَلَتْ مَالًا فِي مُقَابِلِ طَلَاقِهَا لَمْ يَحْرُمْ. Dan keharaman menceraikan perempuan yang haid apabila perempuan yang haid tadi itu tidak menyerahkan duit sebagai transaksi talaknya. Apabila perempuannya menyerahkan duit sebagai transaksi talaknya, maka tidak diharamkan. Jadi, ada yang disebut sebagai khulu. Khulu ini ketika seorang istri ini udah bosen nih sama suaminya, entah dengan alasan apapun, dia udah malas lah sama suaminya. Dia bilang, "Mas, cerain aku, Mas." "Enggak." "Mas, cerain aku, Mas." "Enggak." "Mas, cerain aku, Mas." "Enggak." "Mas, kalau kamu cerain aku kasih kamu duit. Berapa?" "Aku kasih kamu duit 5.000, Mas." Nah, ini Mas, kalau kamu cerain aku, Mas, aku kasih kamu duit 5.000. Oh ya, sini. Cekrek. Itu namanya khulu. Nah, itu namanya khulu. Salah satu dari khulu itu banyak jenisnya. Bisa dari perempuannya, bisa dari orang asing. Tapi yang kita bahas kalau misal perempuannya. Perempuannya salah satu di antara jenis gambaran khulu itu begitu. Istrinya ngomong ke suaminya, "Nih Mas, kalau kamu cerain aku, Mas, aku kasih kamu duit 5.000. Nah, dalam hal ini, yang minta cerai itu siapa? Bininya kan? Yang pengen cerai itu siapa? Bininya kan? Alasan menceraikan perempuan pada saat haid itu takut perempuannya terzalimi. Lah, kalau perempuannya yang pengen, kalau posisinya perempuannya yang pengen gimana? Nah, berarti di sana tidak ada unsur kezaliman. Wong dia yang pengen. Nah, itu maksudnya. Maka apabila perempuannya yang minta khulu, maka tidak masalah. Tetapi kalau semisal suaminya yang tiba-tiba begitu, maka disitulah yang bermasalah. At-tasi'u, yang kesembilan, al-mururu fil masjid in khafa talwithahu. Yang kesembilan adalah jalan-jalan di masjid apabila perempuan tadi itu takut mengotori masjid. Yahrumu 'alal haidhi wan nufasa'i al-mururu fil masjid in khafa talwithahu walau ihtimalan ihtiyatan lahu. Haram bagi perempuan yang haid dan nifas melewati masjid apabila ia takut mengotori masjid. Walaupun mengotorinya tadi itu hanya sekedar kemungkinan, sebagai bentuk kehati-hatian. Contoh begini. Ini masjid. Ini tujuan kamu. Ini kamu. Kalau kamu berdiam diri di masjid, haram. Tapi kalau kamu cuma sekedar lewat di masjid, maka, bentar saya zoom dulu. Gini. Kalau kamu berdiam diri di masjid, haram. Tapi kalau kamu cuma sekedar lewat, maka ini dirincikan. Kalau kamu takut kotor, takut maksudnya kayak khawatir mengotori masjid, pluk. Ini, kamu khawatir mengotori masjid, di mana mungkin kamu lagi gak pakai softtek kayak atau apa, sehingga kotoran tadi itu juga akan terjatuh di masjid, maka kamu haram. Tetapi kalau kamu yakin betul kamu itu bersih, nah, kamu itu yakin betul, softtek kamu itu rapat betul, sehingga kamu yakin sekali kamu tidak akan mengotori, maka ini tidak masalah. Tapi hukumnya diperinci. Kalau ternyata ada hajat, ada tujuan kamu lewat masjid, maka tidak makruh. Tapi kalau gak ada tujuan, maka hukumnya makruh. Contohnya, kalau kamu lewat sini, itu lebih cepat. Berarti, di sini, kemakruhannya hilang. Tetapi, kalau semisal ternyata jaraknya itu sama saja, lewat luar masjid, dan lewat dalam masjid, itu jaraknya sama saja, maka ini makruh. Paham? Dah.
ومثل الحائض والنفساء كل ذي خبث يخشى منه تلويث المسجد فإن أمنت تلويث المسجid kuriha. Dan perumpamaan haid dan nifas yaitu segala macam orang yang punya kotoran di mana dia takut mengotori masjidnya, sehingga tidak hanya terbatas pada perempuan yang haid dan nifas, segala macam orang yang dia itu berkemungkinan besar akan mengotori masjid, maka diharamkan bagi dirinya untuk masuk, untuk lewat. Fa in aminat talwithal masjid, kalau semisal dia bisa menjaga diri sehingga tidak mengotori masjid, maka kembali ke hukumnya itu makruh. Tetapi di sini ada perincian dari sebagian penjelasan para ulama. Baik, al-ashiru yang ke-10, mubasyaratu ma baina surrati war rukbah. Mubasyarah artinya adalah menyentuh sesuatu antara pusar dan lutut. Di sini ada perbedaan antara mubasyarah dan istimta. Insya Allah nanti dibahas deh. Tapi gak apa-apa, kita coba sebutkan. Mubasyarah. Mubasyarah artinya adalah menyentuh. Ada yang disebut sebagai istimta. Kalian nanti akan menemukan di kitab yang berbeda. Kayaknya di Safinah juga pakai bahasa istimta. Istimta ini artinya adalah bersenang-senang. Bersenang ria. Bersenang ria adalah menikmati atau bersyahwat atau bernafsu. Nah, para ulama Syafi'iyah ini berbeda pendapat. Yang diharamkan itu sebenarnya adalah menyentuh apa bersenang-senangnya. Nanti ada perincian. Setahu kami itu ada perincian di kitab ini. Apa di kitab lain? Nanti kita baca. Kalau ternyata di kitab ini, ya baguslah. Tapi kalau ternyata di kitab lain, berarti kita bisa bahas di akhir. Ajma'al fuqaha'u ala tahrimi waqtil haidhi. Para fuqaha itu sepakat bahwasannya haram untuk bersetubuh dengan perempuan yang haid. Liqaulihi ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu perihal haid. Qul huwa adzan. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya haid itu adalah kotoran, sesuatu yang menjijikkan. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah perempuan pada saat mereka sedang haid. Pada tempat haid mereka, itu maksudnya sebenarnya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dan jangan coba-coba mendekati mereka. Maksudnya jangan ajak untuk ini dan seterusnya sampai mereka itu suci. فَإِذَا تَطَهَرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ. Maka apabila mereka telah suci, maka silakan datangi mereka dari mana-mana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Dalam bahasa Arab, ini pentingnya kalian itu nanti harus belajar nahwu, belajar sarf, ya, itu penting. Nih. Mahid. Apa yang membedakan mahid yang pertama dan yang kedua? Yang pertama ini masdar. Mahid yang pertama ini masdar. Yang kedua ini adalah isim makan. Isim masdar ini menunjukkan bahwasannya mereka bertanya kepadamu tentang haid secara umum. Haid sebagai sebuah kata benda. Itu mahid yang pertama. Adapun mahid yang kedua ini isim makan. Isim makan artinya apa? Menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat apa? Tempat haid. Di mana tempat haid? Pusar dan lutut itu tempat haid. Makanya di sini, maka jauhilah, tinggalkanlah perempuan pada tempat haidnya. Itu di situ. Tinggalkan. Gak usah dekat-dekat di situ. Itu maksudnya. Nah, inilah pentingnya. Makanya, gak usah sosok tiba-tiba ngomong, kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kalau teman-teman belum menguasai instrumen yang harus teman-teman gunakan untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Gak usah ngomong-ngomong aneh-aneh begitu deh. Kita sebagai umat Islam wajib untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Wajib hukumnya. Kalau kita menolak Al-Quran dan Sunnah, kafir kita. Kafir. Bagaimana kita bisa disebut sebagai seorang Muslim kalau misal kita tidak menguasai Al-Quran dan Sunnah? Tetapi untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, kita membutuhkan instrumen yang lebih banyak. Apa? Yang paling basic adalah bisa menguasai bahasa Arab. Terjemahan mah cukup. Ayo buka terjemahan ini. Coba sekarang saya perintahkan. Maaf. Saya nggak bisa merintah. Saya minta tolong kepada kalian buka terjemahan.
terus buka ayat ini. Gimana coba kalian hanya mengandalkan terjemahan lalu kalian bisa membedakan kemudian beristidlal dengan ayat ini. Al-Mahid, di mana Al-Mahid dan Al-Mahid satu ini itu sama. Kalau kalian nggak belajar bahasa Arab, kalau kalian nggak belajar ilmu alat, belajar ilmu alat, belajar nahwu, belajar sarf, belajar balaghah, baru kemudian ngomong agama. Bagi teman-teman yang sebelumnya belum pernah belajar agama, cukup omonginlah, ajak orang lain sholat, ajak orang lain puasa. Nggak usah tiba-tiba ngomong, ini hukumnya begini, ini bid'ah, ini kufur, ini syirik, ini halal, ini halal, ini halal, ini haram. Hush. Itu mulut diam tolong. Itu mulut diam. Kita hari ini menghargai ilmu selain dari ilmu agama. Kalau ilmu selain dari ilmu agama, kita serahkan kepada orang yang kompeten. Contohnya, ngomongin kedokteran. Di dalam ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ada sesuatu yang semua orang boleh bahas. Dan ada sesuatu yang apabila orang membahasnya, dia harus punya kompetensi. Yang semua orang boleh bahas seperti apa? Misal saya tiba-tiba ngomong sekarang di TikTok. Ayo napa, wahai para pemuda, jaga pola tidur kalian. Jaga makan kalian. Kalian harus makan teratur. Kalian harus tidur teratur. Kalian harus olahraga. Kalian harus menggerakkan tubuh kalian. Karena kalau kalian tidak melakukan itu, kalian akan sakit. Itu ilmu kesehatan. Tetapi itu adalah ilmu kesehatan yang umum. Yang semua orang boleh membahasnya. Tapi ada beberapa bahasan yang hanya boleh dibahas oleh orang-orang kompeten. Seperti saya sekarang tiba-tiba ngomongin tentang jantung itu mengandung molekul zefzeva. Sehingga apabila udara masuk ke jantung, kemudian jantungnya tertutup, jantungnya akan meledak. Sehingga terjadi proses purifikasi, pelitrifikasi, dan zefzeva. Apakah saya sebagai orang awam boleh bahas itu? Kemudian menyebarkan ilmu saya di sosmed tanpa kompetensi apapun? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Dan saya yakin kalau saya tiba-tiba ngomong begitu, orang-orang kedokteran akan langsung nge-stitch video saya dan akan menyerang saya habis-habisan. Dan semua orang akan setuju bahwa seorang Husain dilarang untuk membahas agama. Dilarang untuk membahas bahasan kedokteran. Tetapi dalam agama, kenapa masyarakat tidak memperlakukan hal yang serupa? Di dalam agama juga ada yang begitu. Ada yang semua orang boleh bahas, ada yang tidak semua orang boleh bahas. Dalam artian yang boleh membahas hal ini hanyalah orang-orang yang kompeten. Yang semua orang boleh bahas seperti apa? Mengajak, hai guys, sholat. Kalian tuh harus sholat. Kalau mau masuk surga tuh harus sholat. Untuk disebut sebagai beriman tuh kalian harus sholat, harus puasa. Silakan, bagus. Tetapi kalau misal ada orang belum pernah belajar tiba-tiba, tahu gak bahwasannya perbuatan ini tuh bid'ah, perbuatan ini halal, perbuatan ini haram, perbuatan ini kufur, khawarij, mu'tazilah. Diam itu mulut. Anda tuh belum belajar. Gak usah bahas-bahas yang terlalu mendetail seperti itu. Belum. Masalahnya adalah ketika kita protes, kemudian nyuruh orang tadi itu diam, masyarakat tidak mengamini. Seakan-akan semua orang boleh untuk bahasa agama. Tolong itu mulut diam. Gak usah bahas sesuatu yang di luar daripada kemampuanmu dah. Baru dapat ilmu secuil tiba-tiba sok-sok. Ada satu buku yang saya sarankan bagi teman-teman sekarang untuk membacanya. The Death of Expertise. Baca itu. Matinya kepakaran. Di sana kalian akan... Itu bukunya orang kafir, tapi bagus lah. Saya juga menerapkan hal yang ada di sana ke dalam berbagai macam disiplin keilmuan, termasuk disiplin keilmuan agama. Jadi tolonglah, mulut tuh diem gitu. Gak usah ngomong agama kalau misal teman-teman belum pernah belajar. Minimal untuk bisa membahas sedikit dari bahasan fikih, kalian harus belajar nahwu saraf dulu. Apa sih agama seakan-akan dibikin eksklusif? Agama tuh inklusif. Agama inklusif untuk dianut. Agama inklusif untuk dipelajari. Tetapi agama eksklusif bagi orang untuk bisa memberikan fatwa. Yang bisa memberikan fatwa kepada halayak ramai itu eksklusif bagi orang-orang yang sudah belajar. Jadi kalau misal teman-teman mau memberikan fatwa, belajar dulu.
Mau berijtihad, belajar dulu. Gak usah tiba-tiba ngomong, menurutku sih ya, boleh. Menurutku. Sape lu? Sape lu? Kebayang saya kadang tiba-tiba ngomong, menurut saya sih kalau kita minum pil, walaupun kita gak tahu isi kandungannya, gak masalah sih. Menurut saya, apa pentingnya mulut saya di bidang kedokteran? Sama, apa pentingnya mulut kamu di bidang kedokteran? Di bidang agama? Makanya ayo kita serahkan semua itu kepada orang yang berkompeten gitu. Kita sebagai orang awam cukup mingkem aja. Kenapa kita bahas ke sana? Wal ahadits as-sahihatil waridati fi dzalik, dan berdasarkan hadis-hadis sahih yang menjelaskan, yang datang untuk menjelaskan hal tersebut. Qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berfatwa, man fa'ala dzalika faqad ata kabiratan. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, artinya adalah bersetubuh dengan istrinya pada saat istrinya sedang haid, maka ia telah melakukan dosa besar. Dengan istrinya saja melakukan dosa besar pada saat haid, apalagi dengan pacar. Double tuh. Wa kadzalika tahrumul mubasharatu fima baina surati war rukbah. Begitu pula haram untuk menyentuh sesuatu antara pusar dan lutut. Wa dzalika li hadits Ibnu Umar alladzi rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi bima'nahu qala. Dan itu karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi dengan makna sebagai berikut. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yahilu lirrajuli min imraati, apa yang dihalalkan bagi perempuan, bagi laki-laki dari perempuannya pada saat wahiyya haidun, pada saat dia haid? Faqal, Rasulullah kemudian menjawab, ma fauqal izar, apa-apa yang berada di atas sarungnya. Di atasnya, di atas sini, di atas pusar, boleh. Wa fil hadithi an Aisyah qalat, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibunda Aisyah, beliau berkata, kanat ihdana idza kanat haidan fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha amaraha an tattazira fi fawri haidatiha thumma yubashiruha. Kami ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat haid, dan Rasulullah ingin menyentuh kami, Rasulullah akan menyuruh kami untuk menggunakan kain sarung. Baru Rasulullah akan menyentuhnya. Loh, Rasulullah menyentuhnya di atas kain sarung? Itu gimana maksudnya? Kemudian Ibunda Aisyah berkata, qalat, wa ayyukum yamliku irbah, kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. Tapi, siapa sih di antara kalian itu? Ibunda Aisyah lagi ngomong sama siapa? Lagi ngomong kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Tapi siapa sih di antara kalian yang punya kendali tubuh sebagaimana Rasulullah mampu mengendalikan dirinya? Seakan-akan kalau bahasa kita ini bukan nabi, bor. Kita bukan nabi, bor. Nabi kalau dihadapkan dengan begitu, beliau masih mampu untuk menahannya. Tapi kita, ya, tiba-tiba saya nggak tahu. Tapi kayaknya kalau berdasarkan kalau berdasarkan hadis ini, kita belum tentu punya kendali terhadap tubuh kita untuk kemudian bersenang-senang dengan istri kita saat mereka begitu. Waqtalafa fuqaha'una Syafi'iyah, dan para fuqaha Syafi'iyah itu berbeda pendapat. Hal tahrumul mubasharatu amil istimta'? Apakah haram untuk menyentuh atau yang diharamkan adalah istimta', bersenang-senang sebagaimana disebutkan tadi. Faqala ba'duhum, sebagian para ulama menyebutkan innama tahrumul mubasharah, yang diharamkan adalah menyentuh. Wa bina'an alaihi, dan berdasarkan hal tersebut, fayahrumu al-lamsu sawa'un kana bi syahwatin aw biduniha dunan nadhari walau bi syahwah. Maka haram menyentuh walaupun dengan syahwat atau tanpa syahwat. Kalau melihat, maka tidak masalah walaupun melihatnya dengan syahwat. Kalau kita mengikut terhadap ulama yang berkata yang diharamkan adalah menyentuh, maka yang diharamkan adalah menyentuhnya. Entah menyentuhnya itu dengan syahwat atau tanpa syahwat. Adapun kalau hanya sekedar memandang, dinikmati dengan pandangannya walaupun dengan syahwat, maka tidak masalah. Tapi ulama lain berkata, wa qala ba'duhum bi hurmatil istimta'i bima baina surrati war rukbah. Yang diharamkan itu sebenarnya bukan menyentuhnya, tetapi adalah istimta'nya, bersenang-senangnya dengan sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut.
Wabittali fayahrumun nadharu wal lamsu bisyarti ay yakuna bisyahwah. Kalau begitu, yang haram adalah menyentuh, melihat dan menyentuhnya dengan syarat adanya syahwat. Sehingga kalau tanpa syahwat maka tidak diharamkan. Kalau dengan syahwat maka diharamkan, entah kamu nyentuh atau tidak menyentuh. Gitu. Al-hadiya asyara at-taharatu bi niyati ta'abbud. Yang ke-11 adalah bersuci dengan niatan beribadah. Idza hadatil, bersuci ini entah itu mandi besar atau untuk nasallahu alaihi wasallam untuk berwudu. Idza hadatil mar'atu haruma 'alaiha at-taharatu bi niyati at-ta'abbudi ma'a 'ilmiha bi annaha la tasih fatathamu li'annaha mutala'ibun bil ibadah. Apabila perempuan itu haid, maka haram baginya untuk bersuci. Bersuci ini entah dia mandi besar atau berwudu dengan niatan beribadah dalam keadaan dia tahu bahwasannya tahara bersuci itu tidak sah baginya, maka dia mendapatkan dosa. Udah gak sah, dapat dosa lagi. Kenapa? Li'annaha mutala'ibatun bil ibadah. Karena ia bermain-main dengan ibadah. Loh, saya itu gak ada niatan untuk beribadah. Tetap kamu dianggap mempermainkan ibadah. Loh, kok bisa? Karena kamu tahu kan, hukum wudu dan hukum mandi besar saat haid gak sah. Tapi kamu masih maksain. Maka kamu dianggap mempermainkan. Udah tahu gak sah, tapi dianggap mempermainkan. وهذه الذي ذكرناه من أنه لا تصح طهارة الحائض هو في طهارة لرفع حدث. Dan apa-apa yang kami sebutkan tadi itu dari bahwasannya tidak sah bersucinya perempuan pada bersuci dalam proses pengangkat hadas. Maksudnya kalau niatnya adalah liraf'il hadathi. Kalau kalian berwudu atau kalian mandi besar dengan niatan mengangkat hadas, maka itu diharamkan. Entah itu berupa wudu, sawa'un kanat wudu'an aw ghuslan. Entah itu berupa wudu ataupun mandi besar. Wa amma taharatul masnunatu lin-nadhafah, adapun bersuci yang disunnahkan yang tujuannya bukan untuk mengangkat hadas, seperti tujuannya untuk bebersih lin-nadhafah atau tujuannya untuk tabarrud, untuk bermandi ria, untuk berdingin-dingin ria, lagi panas nih terus kalian mandi, nggak masalah. Tetapi ya jangan pakai urutan yang tadi lah. Kal ghusli lil ihrami, sebagaimana mandi bagi orang yang akan melaksanakan ihram. Wal wuqufi, dan untuk wukuf, wa ramyil jamrah, atau melempar jamrah, famasnunatun lil haid bila khilaf, maka disunnahkan bagi perempuan yang haid tanpa ada perbedaan di antara para ulama. Wa yadullu alaihi qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, dan menunjukkan kepadanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha hina hadat, pada saat ibunda Aisyah berhaid, isna'i ma yasna'ul hajju ghaira alla tatufi. Lakukanlah apapun yang orang-orang haji itu lakukan, kecuali kamu jangan bertawaf. Seakan-akan Rasulullah bilang begini, orang-orang haji itu melakukan apapun bebas, lakukan apapun kecuali satu, yaitu haid. Sehingga mandinya pun Rasulullah agak sebut, Rasulullah memutlakkan mandinya, ininya, wukufnya, apanya, lakukan semuanya kecuali tawaf. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Khatimatun, penutup. Idza inqata'a damul haidhi wan nifasi lam yahilla qabla al-ghusli aw at-tayammumi ghairu as-shawmi wat-talaqi. Apabila terputus darah haid dan nifas, maka tidak halal sebelum mandi besar atau tayammum selain dari puasa dan talak. Tadi kita sempat menyebutkan bahwasanya haram bagi perempuan yang haid dan nifas untuk melaksanakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang darahnya sudah terputus. Dia sudah suci. Tapi belum mandi besar atau belum tayammum. Maka
seluruh yang dilakukan tadi itu hukumnya tetap haram. Kecuali dua hal. Sehingga sholat haram. Masuk masjid haram. Ini semua haram. Tapi ada dua yang nggak haram, walaupun kamu belum mandi. Apa? As-shaumu, puasa. Yang kedua, at-talaq, cerai. Fahimtum? هذا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.